Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasmo Sugito, pemilik channel JS Team, channel edukasi, informasi, dan hiburan. Nah, kali ini kita akan edukasi lagi ya. Kita kembali lagi ke edukasi lagi ya. Edukasi tentang apa? Tentunya tentang seputar YouTube. Bagaimana? Bentar, apakah sudah bisa? Ya, bagaimana subscriber itu banyak yang hilang ya. Ini banyak sekali WA yang masuk ke saya. Ini tentang bagaimana subscriber itu hilang. Ini sebabnya apa gitu ya. Sebabnya apa, kita harus tahu dulu sebabnya agar nanti bisa kita kasih solusi. Yuk kita sharing-sharing di sini sambil tunggu kawan-kawan kita ya. Oke, selamat malam Yaspro ya, selamat malam ya, selamat malam ya. Nah, ini subscriber hilang. Ini banyak sekali WA yang masuk ke saya. Ini menanyakan, "Bang, subscriber saya kok hilang?" Ya, subscriber saya hilang. Kenapa tuh? Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tuntas. Oke, selamat malam SB Miswan Cianjur. Apa kabar Cianjur? Semoga Cianjur tetap aman, damai, dan sejahtera tentunya. Dan juga Mas Miswan tetap sehat dan channelnya makin sukses, makin melejit, dahsyat ya. Itu Miswan. Oke ya Pak, subscribe saya juga hilang. Nah, nanti kita bahas total bagaimana subscriber itu bisa hilang, sebabnya apa, dan solusinya apa. Jadi teman-teman sudah tepat, kalian sudah tepat masuk di channel ini dengan tema subscriber hilang dan bagaimana solusinya ya. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu ya. Jadi subscriber hilang itu ada 3 sebab ya teman-teman. Itu ada 3 sebab. Sebab yang pertama ini adalah unsub atau unsub ya. Itu unsub. Itu penyebab yang pertama. Nah, pertanyaannya kenapa bisa unsub? Itu yang harus kita cermati dan kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu itu ya kita nggak akan tahu solusinya gitu ya. Nah, ini koneksi internet agak kurang baik. Bagaimana di kawasan Anda? Oke, selamat malam Pak, sub saya juga hilang dari Sumatera. Rudi, halo, apa kabar Rudi? Horas, Medan, bagaimana Medan kabar? Nggak hujan ya? Yang kemarin baru Natalan ya, selamat. Semoga makin damai selalu ya. Oke, selamat malam juga nih Rudi Sumatera nih, subscribe-nya juga hilang. Jadi nggak usah khawatir Rudi, nggak usah tak khawatir. Banyak teman-teman kita yang subscribe-nya hilang, nggak usah khawatir. Nah, justru di acara malam hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana subscriber itu bisa kembali lagi ya. Yang pertama tadi, sebab yang pertama adalah mengadakan orang itu kena unsub ya. Unsub dulu itu yang bikin hilang. Kenapa unsub? Yang pertama adalah akunnya dia mati ya, artinya akunnya ini sudah tidak dipakai, atau akun abal-abal, atau akun bodong ya. Akun bodong itu pasti akan menjadi unsub gitu. Koneksinya kurang stabil. Halo, apakah teman-teman bisa mendengar? Assalamualaikum.
YS Team, selamat malam Pak Yasmo. Ini dari Andrianti Zahir. Ibu Andrianti Zahir ini yang kemarin minta saya datang ke rumahnya, tapi mohon maaf saya belum bisa datang karena kesibukan 1-2 hal. Oke, berikutnya assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua dari Eeng Purbalingga 83. Nah ini channelnya lagi melejit ya. Saya ucapkan selamat Mas Eeng. Semoga channelnya Mas Eeng semakin melejit dan lama-lama meledak gitu ya. Nah, kalau sudah meledak ya tahu sendiri akibat dari sebuah channel yang meledak, maka tentu dolar itu akan mengalir ke rekening Anda gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama tadi unsub. Ya, penyebab subscriber hilang adalah unsub ya. Makanya teman-teman pasti lihat di channel kalian yang menjadi unsub. Oke, kalau Andrianti Zahir, kalau saya baru mau bikin Pak, caranya gimana untuk bisa sampai dapat 1000 subscriber? Gampang ya. Untuk Andrianti Zahir gampang, 1000 subscriber itu gampang sekali. Bagaimana caranya? Ikuti ini sampai selesai gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu karena ini judulnya adalah sub hilang ya. Bagaimana solusinya kita itu. Nah, nanti buat Andrianti Zahir ini nggak usah khawatir. Nanti kita akan sharing di sini bagaimana mencapai 1000 subscriber dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, oke, amin, makasih doanya dari Eeng Purbalingga ya. Saya doakan channelnya Mas Eeng makin maju ya. Oke, selanjutnya yang pertama itu kenapa unsub, yaitu dia akunnya mati ya, atau akun abal-abal atau akun bodong ya. Ini akun bodong nih biasanya sih pemula-pemula melakukan ini biasanya ya. Saya pun dulu pernah melakukan. Oke, saya mau diajarin dong Pak bikin video yang bagus biar menarik. Gimana caranya? Ya, gampang. Ibu bikin video yang menarik. Yang pertama itu adalah posisi kamera itu harus HD ya, HD. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini kalau mau bikin video dari HP ya, itu HP-nya posisinya begini. Jangan begini ya. Kalau segini itu namanya potret. Jadi dia akan keluar separuh. Ya, kalau separuh itu kan pastinya nggak enak ya. Apapun yang separuh itu nggak enak gitu ya. Maka yang pertama bikin seperti ini. Nah, yang kedua, apalagi supaya videonya bagus, yaitu yang kedua adalah kamera. Kameranya usahakan kamera itu bagus ya, kamera bagus. Selanjutnya setelah itu kamera bagus, lalu apalagi angle-nya juga harus bagus gitu ya. Jangan melawan sinar. Nah, kalau sinarnya dari sana, maka kita juga harus ikutin dari sini gitu ya. Jadi jangan melawan sinar, karena kalau kita melawan sinar itu pasti videonya itu nggak bagus ya. Setelah itu ya baru kembali lagi ke konten, bikin konten yang menarik. Nah, konten yang menarik itu apa? Konten yang menarik adalah konten yang berguna untuk orang lain. Itu yang konten yang berguna untuk orang lain. Itu ya bisa unsurnya itu bisa edukasi, unsurnya bisa informasi, dan juga bisa unsurnya itu juga bisa hiburan. Makanya saya punya channel ini, channel edukasi, informasi, dan hiburan. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan video saya, itu ada unsur edukasi, ada informasi, dan juga tentunya ada hiburan gitu ya. Ini jawaban dari saya untuk Andrianti Zahir. Oke, kita lanjut lagi ke tema. Sambil teman-teman nanti silahkan ya, kalau ada pertanyaan silahkan chat. Oke, saya sapa dulu Cak Teguh Kawi Malang. Oke, selamat malam. Apa kabar Kerang Alam? Ya, semoga Malang dalam keadaan aman, tentram, damai ya. Mudah-mudahan gitu ya. Malang tetap di hati ya. Arema luar biasa, Arema Malang gitu ya. Iki Cak Teguh ya Kawi. Oke.
Oke, Andrianti saya juga mau bikin kontennya kurang lebih kayak Bapak punya. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Ya, silahkan Ibu Andrianti boleh bikin persis seperti saya juga boleh. Siapa tahu nasibnya juga persis seperti saya ya. Lumayan ya, tambah-tambah 5 juta setiap bulan kan bisa. Ya bisa oke lah ya, bisa cincai lah gitu ya. Oke, baik ya, oke ya, kita lanjutkan. Yang pertama tadi adalah akun mati. Ya, subscribe akan hilang ketika subscriber Anda itu akunnya mati. Itu otomatis dia akan menjadi unsub ya. Itu menjadi unsub dan akan hilang. Itu yang pertama. Lalu unsub kedua, kenapa bisa unsub hilang? Ya. Itu kenapa unsub bisa unsub ya. Amin. Good bless ya. Bu Andrianti mungkin maksudnya good bless ya, gitulah kira-kiranya, atau malah good night. Oke Mas Eeng, percayalah nasibmu minimal seperti saya ya. 2 bulan ke 3 bulan ke depan saya jamin channelmu sudah tembus di angka 1000, saya jamin. 3 bulan ya, ingetin ya dari sekarang ya. Oke, lanjut lagi. Kenapa orang itu unsub? Ya sehingga subscribe hilang. Yaitu dia karena nggak suka. Ya, karena nggak suka. Oke, hadir lagi, hadir Mas Yas dari channel Prabowo. Oke, salam. Selamat malam Mas Prabowo, apa kabar? Pak, luar biasa videonya, luar biasa channelnya. Di situ ada apa ya, ceramah agama tentang itu, luar biasa. Itu pencerahan sekali. Oke. Sasuke apa nih, Andrianti Sahir atau Sasuke Nation, Sasuke Nation, woi kontuh apa tuh ya. Oke Sasuke, selamat datang juga saya ucapkan. Lalu saya lanjut. Kenapa subscribe hilang? Itu salah satunya itu ya, unsub yang pertama tadi ya. Unsub itu disebabkan oleh dia nggak suka ya, karena dia nggak suka ya videonya nggak enak ditonton gitu, saya nggak suka misalnya, terus dia mengadakan unsub ya, unsub atau unsub ya, atau unsub gitu ya, atau subscribe-nya jadi hilang ya. Itu yang pertama ya. Lalu ada lagi kenapa orang itu unsub, yaitu berubah minat. Oke, dari Andrianti Zahir, Pak, sebagai permulaan bolehkah saya nanti ikut promosiin YouTube saya di YSTeam? Oh boleh, siapapun boleh ya, yang hari ini hadir, yang malam hari ini hadir, saya persilahkan kalian untuk ikut promosi di channel saya ya. Silahkan, nanti kalian boleh, nanti juga saya di akhir acara nanti akan saya sebutkan satu-satu. Saya akan sebutkan satu-satu supaya kalian minimal bisa didengar oleh para penonton gitu ya, nanti di akhir acara. Makanya jangan tinggalkan acara ini sebelum selesai. Oke, channel Prabowo ya. Channel Prabowo ya, saya hilang 20 subscribe. Bukan buat akun palsu ya. Apa nih Mas? Ya, saya hilang 20 subscribe. Bukan buat akun palsu ya. Ya ini salah satu Mas Prabowo, akun palsu itu akan membuat unsub ya, akan membuat unsub atau membuat subscribe itu hilang. Salah satunya adalah akun palsu ya. Akun palsu itu bisa dari teman kita, bisa dari diri sendiri, bisa dari orang yang iseng, atau dari buzzer ya, atau buzzer ya gitu ya. Oke, Sasuke Nation ya, Sasuke Nation, Bang, solusi subscriber nggak nambah padahal udah banyak yang subscribe, tipsnya gimana? Ya, nanti kita akan berikan tip ya, si Sasuke ya. Boleh Sasuke, boleh sebutkan dari mana? Boleh namanya siapa, nanti biar kita makin akrab gitu ya. Oke, Cak Teguh, oke siap. Andrianti, makasih Bapak. Pak Yasmo top. Iya, alhamdulillah kalau saya top gitu ya. Oke, saya lanjut. Tadi unsub itu ya kan subscribe hilang itu salah satunya adalah unsub. Nah, kenapa orang itu unsub?
Yaitu yang pertama akun mati, akunnya tadi mati. Terus yang kedua itu dia nggak suka. Kan pernah ya kita lihat beberapa bulan yang lalu ada sebuah channel yang besar karena dia ada pembodohan publik gitu ya. Akhirnya unsub rame-rame. Akhirnya hilang semua. Itu adalah teman-teman pasti tahu yang saya maksud ya. Channel ini melakukan pembodohan publik gitu ya. Akhirnya unsub rame-rame, yaitu salah satu penyebab subscriber hilang. Oke, salam silaturahmi buat tim Mas YS. Terima kasih Pak channel Prabowo nih. Oke, Eng Purbalingga 83. Pak Yasmo adalah motivator buat saya makin semangat. Ya, terima kasih. Kalau memang saya bisa membuat teman-teman semua itu menjadi semangat, menjadi termotivasi, berarti memang tujuan saya itu gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini ini saya ambil dari artikel dari YouTube sendiri ya. Ini saya salin. Ini ada artikel dari YouTube sendiri yang mengatakan bahwa subscriber hilang itu salah satu, ada 3 penyebab ya. Penyebabnya yang itu ya, yang pertama tadi adalah unsub. Ya, unsub itu sebab orang menjadi unsub itu sudah saya jelaskan tadi. Dia nggak suka. Terus dia akunnya mati, atau akun bodong, atau akun abal-abal, atau akun kaleng-kaleng, dia pasti akan itu akan hilang. Selanjutnya berubah minat. Nah, dia udah nggak minat lagi nih, ya. Dia udah nggak minat nih. Ya seperti yang tadi saya katakan, ada sebuah channel yang besar, itu besar sekali, subscriber sampai jutaan. Tapi karena dia melakukan pembodohan publik dan itu diketahui, maka dia akan diunsub massal. Sehingga dia sekarang channelnya kayaknya dia dihapus, sudah hilang gitu ya. Oke, yang kedua. Nah, ini yang kedua, sebab kenapa subscriber hilang. Tolong tadi yang menanyakan tadi, yang Pak saya subscribe-nya hilang, ini perhatikan baik-baik ya. Oke, sebentar, saya sambil baca ini ya. Saya sambil baca komentar, saya sambil baca komentar ya, takutnya nanti ada yang terlewatkan komentarnya. Oke, tadi yang menyatakan tadi yang subnya hilang itu salah satunya tadi Rudi Sumatera ya. Rudi Sumatera juga hilang. Terus tadi siapa, Sasuke itu juga tadi hilang. Terus siapa lagi, Pak channel Prabowo juga hilang 20 ya. Aduh, nggak apa-apa. Terus oke, Andrianti, kadang-kadang Pak itu kita suka salah pencet, mau pencet apa malah kepencet di subscribe. Saya kadang suka gitu, kadang-kadang bukan karena nggak minat, tapi nggak ngeh kalau kepencet di subscribe-nya pas nonton. Ya di subscribe kembali, ya itu jawabannya. Kalau memang Ibu Andrianti ini masih suka dengan channelnya itu, ya di subscribe kembali gitu ya. Ya itu salah satu solusi ya. Jadi biar youtubernya yang membuat konten itu ya dia makin semangat kalau dia di subscribe gitu ya. Tapi saya nggak mengajak kalian tuh mau mensubscribe channel saya nggak mengajak. Tapi kalau dengan kesadaran sendiri, karena video saya berguna, video saya menghibur, video saya bisa mengedukasi, ya silahkan subscribe gitu ya. Tapi kalau nggak memenuhi kriteria itu, ya nggak usah di subscribe gitu ya. Simpel ya, nggak masalah ya. Yang kedua, yuk kita sambil nyanyi. Iya, saya kalau ngeh suka subscribe lagi. Oke, itu yang pertama tadi sudah saya jabarkan panjang lebar. Nah, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua, kenapa subscriber hilang itu adalah spam. Nah, ini ya, ingat ya teman-teman ya, spam. Ini yang membuat subscribe itu menjadi hilang. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi spam? Yuk kita bahas. Yang pertama spam itu adalah beli subscriber. Ya, ini hati-hati ya. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang adalah artikel dari YouTube itu sendiri ya. Ini YouTube dari itu sendiri, karena saya nggak bisa screen, saya tulis aja secara manual. Nah, jadi
yang membuat subscriber hilang itu adalah spam. Ingat ya, spam. Nah, kenapa bisa spam? Kenapa masuk kategori spam? Yang pertama adalah hasil beli. Ya, karena banyak nih. Nanti teman-teman, saya yakin teman-teman pasti tahu ya. Ada yang jual subscribe gitu ya, ada jual view. Ayo dengan 250.000 dapat 1.000 subscriber. Nah, itu bener nggak? Jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Itu. Tapi ingat, itu tidak permanen. Nggak lama lagi setelah naik 1.000 tiba-tiba tinggal 100. Karena itu akan ditendang oleh YouTube. Gitu. Jadi yang menghilangkan YouTube ya. YouTube yang akan menseleksi subscriber itu asli atau enggak gitu ya. YouTube itu udah canggih. Dia tahu subscriber beli itu dia tahu gitu ya. Oke, tapi alhamdulillah saya sudah seminggu lebih naik terus ya, Mas Eeng. Kalau Mas Eeng ikuti saran saya berani jamin subscribermu pasti naik, viewmu pasti naik ya. Jangan pakai yang aneh-aneh. Ngapain pakai aneh-aneh? Buat apa? Gitu loh, nggak fungsi itu. Itu nggak fungsi semua subscribe sub for sub itu nggak fungsi. Oke, selanjutnya kita minum dulu ya. Minum dulu. Nah, selanjutnya yang membuat spam, kenapa masuk spam? Yaitu dia pakai aplikasi. Ya, pakai aplikasi. Contoh, teman-teman pasti tahu lah. Aplikasi sub for sub ada, aplikasi penambah subscriber ada, aplikasi penambah view ada, aplikasi UC browser ada UC channel ada, banyak sekali ya. Itu dari aplikasi ya. Jadi kita dapat subscribe dari aplikasi, maka subscribe itu akan hilang. Ingat ya, akan hilang. Terus ada yang beli yang tadi saya lanjut, yang beli tadi kan ada Raja View ya, Raja View. Mari ngopi dulu Pak Yas. Oke Rudi, silakan yuk kita sama-sama ngopi. Rudi silakan, Rudi ngopi di sana, saya ngopi di sini. Iya gitu ya. Terus itu ya yang hilang-hilang tadi ya. Nanti teman-teman nanti silahkan dicek masing-masing di channelnya yang hilang, yang merasa hilang tadi. Bener apa bener yang saya sampaikan ini. Oke, yang masuk aplikasi berikutnya yaitu sub for sub. Nah, ini yang salah kaprah ini. Banyak sekali para pemula punya grup grup sub for sub, grup grup apalagi namanya view for view gitu, ada grup battle, ada grup apalah, banyak sekali ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam. Semoga infonya jadi pembelajaran dari diri kita membuat konten yang berguna bagi penonton tentunya. Jangan seperti kata YS tadi, kontennya membodohi publik. Terima kasih udah mampir. Oke, Madi Kumis. Nah, ini Madi Kumis ini dari Simpang Meo. Ini Simpang Meo Muara Enim, Sumatera Selatan. Madi Kumis ya, bener ya. Simpang Meo, di Simpang Meo itu di arah Muara Enim, Sumatera Selatan. Ini dari Madi Kumis. Terus lagi ada Aziza Channel. Malam Pak, bagaimana cara nambah jam tayang? Bolehkah view for view? Nah, ini baru kita bahas ya, Aziza baru kita bahas. Oke? Subscriber hilang, kita lanjutkan lagi. Karena apalah artinya teman-teman punya view banyak, punya subscriber banyak ya, hasil dari sub for sub, dari view for view, dari beli dari aplikasi, dari beli dari web dan sebagainya, itu tidak berfungsi. Saya kasih tahu ya, ingat itu tidak berfungsi. Kenapa saya bilang berfungsi? Karena saya punya dua channel. Yang satu saya punya channel eksperimen yang saya beli dari
aplikasi, ada web, saya beli dan itu bisa tembus 2000 dan luar biasa. Setelah 1 bulan 2000 itu hilang tinggal 200. Jadi percuma ya, percuma. Akhirnya saya membuat video, membuat channel yang benar-benar real ya. Akhirnya alhamdulillah bisa teman-teman kunjungi di channel saya. Itu ya alhamdulillah subscriber saya murni dan gak hilang, itu murni sudah sekarang sekitar 19.000 ya. View-nya sudah sekitar 60-an juta view kalau nggak salah ya. Saya agak-agak lupa ya, tapi saya sudah nggak saya saya jarang lihat ya itu, karena yang saya lihat tuh sekarang dolar. Yang sekarang saya lihat itu bukan subscribernya, tapi yang saya lihat itu sekarang dolarnya. Seberapa dolar itu nambah tiap hari gitu ya. Jadi teman-teman nanti teman-teman nanti silahkan ya silakan, saya doakan teman-teman juga cepat dimonet biar setiap hari itu yang dilihat tuh cuma dolar gitu ya. Oke, Aziza channel adik saya itu Pak. Oke, Aziza salam kenal ya. Aziza adiknya Mas Eeng, tentunya ini nggak jauh dari sekitar Jawa Tengah ya, Purbalingga ya. Oke, salam Aziza. Oke. Mas Eeng, kalau Mas Eeng adiknya siapa? Hihihi. Oh Teguh, kalau Mas Eeng adiknya siapa? Pasti adiknya masnya gitu lah ya. Assalamualaikum Ardi. Oh Ardi, oh, ini Ardi belum tidur nih. Ini Ardi dari Kalimantan. Ardi dari Kalimantan. Selisihnya sekitar 1 jam ya. Wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Kalau timur itu 2 jam. Jadi Ardi sekarang udah lebih 1 jam. Dia lebih malam dari kita yang di wilayah barat. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam Ardi. Ini Ardi nih ngintip terus nih, dia kalau lihat yang bening-bening dia pasti tahu. Nah, di channel saya tuh ada yang bening-bening, dia pasti tahu. Dia pasti belum ditonton tuh yang petani cantik, dia belum ditonton nih pasti. Tapi saya yakin dia pasti setelah ini pasti dia cari tuh petani cantiknya. Oke, kita lanjut. Spam yang kedua tadi, spam. Yang membuat subscriber hilang itu adalah spam salah satunya. Nah, kenapa spam? Saya spam, kenapa spam? Karena ya itu tadi, subscribe-nya adalah hasil dari sub for sub ya. Jadi saya kadang sedih, kadang saya ternyuh, kadang gimana gitu ya, saya mau negur gimana, saya nggak ada urusan dengan dia gitu. Cuman kadang saya lihat, ayo dong datang ke tempat saya, ayo dong kunjungi channel saya, kopi hitam siap, terus ya macam-macam lah gitulah ya. Kadang gimana gitu ya, tapi ya sudahlah, dengan mudah-mudahan dengan setelah melihat acara ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut lagi. Saya adiknya Cak Teguh. Adiknya Cak Teguh. Ya, saya juga mau jadi adiknya Cak Teguh deh, biar jadi orang Malang gitu ya. Ardi, belum Pak, saya baru bisa cek YouTube-nya. Bapak bisa aja yang bening-bening. Ya, nanti kita kasih yang bening-bening lagi, Ardi, gak usah khawatir, Ardi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut materi malam hari ini agar teman-teman tercerahkan. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf. Kepada teman-teman yang kemarin, harusnya saya itu live streaming sebagai hostnya dari Eeng Purbalingga 83. Tapi karena ada 1-2 hal saya nggak bisa masuk, saya mohon maaf. Kali ini saya bayar kali ini ya live streamingnya di channel saya. Nanti lain kali saya akan siap dipanggil lagi untuk jadi host dari Eeng atau dari siapapun teman-teman yang mau mengadakan live, mau mengundang saya dengan senang hati akan saya datangi di channel kalian. Oke, salam untuk teman-teman semua ya. Semua sukses seperti Bapak Bos ini, host ini YS Team. Oke, Ardi, saya doakan juga Ardi juga cepat sukses gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua tadi ya. Yang kedua tadi kan sub hilang itu salah satunya itu spam. Ya, salah satunya spam. Nah, sebab dari spam itu adalah beli
sub for sub itu beli, terus pakai aplikasi, terus yang ketiga itu sub for sub itu akan dihilangkan. Jadi mulai sekarang, halo para teman-teman semua, para pemula baik senior maupun junior, halo, ingat sub for sub tidak perlu ya. Kalau teman-teman mau mensubscribe itu ya silahkan subscribe, itu juga tetap akan dihitung oleh YouTube. Tapi yang membuat dia spam itu yang pertama, kalian itu mengajak gitu, ayo dong datengin channel saya, ini linknya. Nah yang seperti itulah yang dia akan masuk spam. Tapi kalau teman-teman melihat video itu bagus, menurut teman-teman itu menghibur, ya sudah langsung di subscribe, kasih komentar, like. Komentarnya jangan mengajak atau ya nanti wah ini udah saya subscribe, ayo subscribe balik, itu jangan. Cukup kasih komentar yang berhubungan dengan video. Contohnya video memasak, ya tinggal di komen, wah masakannya enak kayaknya ya, makasih resepnya dong kasih. Nah seperti itu ya, itu aman gitu ya, kayak gitu aman. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, oke, nih pertanyaan dari Mas Eeng, kalau sub for sub sehari 3 aman nggak Pak? Sebenarnya gini ya Mas Eeng, sebenarnya sub for sub itu mau berapapun juga sebenarnya aman gitu. Cuman yang bikin nggak aman itu ya tadi, dia masuk kategori itu spam. Nah spam itu membuat spam itu kenapa? Karena dia mengajak sub for sub, dia mengirimkan link. Itu juga mengirimkan link itu, kalau ngirimnya itu di channel YouTube, dia juga masuk spam kalau dia linknya itu di YouTube. Tapi kalau linknya itu dari WA itu aman gitu ya. Makanya kalau mau ngirim link itu jangan di channel YouTube. Silakan Anda mau ngasih link itu silakan, tapi di grup WA atau di Facebook gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian nonton video saya terus minta dibantu subscribe dengan mencantumkan linknya di komentar, nah itu yang spam gitu ya. Oke, yang ketiga yang membuat subscriber hilang itu yaitu akunnya ditutup oleh YouTube ya. Akun ditutup oleh YouTube itu otomatis subscribe-nya pun ikut hilang gitu. Kenapa kok ditutup oleh YouTube gitu? Karena ada beberapa contoh akun yang ditutup oleh YouTube karena dia ada pelanggaran. Ya pelanggaran itu sudah berat, makanya oleh YouTube itu ditutup ya. Kalau akunnya sudah ditutup dan dia mensubscribe channel kita, maka subscribe-nya ikut hilang. Oke? Atau dihapus oleh YouTube. Nah itu ya tiga penyebab subscribe itu hilang. Nah sekarang kita kasih solusinya. Bagaimana solusinya agar subscribe itu bisa kembali ya? Selama dia bukan yang ditutup tadi ya, dia masih bisa kembali. Kenapa? Bagaimana caranya? Caranya kalian adalah membuat YouTube itu setiap hari ya. Membuat YouTube setiap hari itu pasti dia subscribe itu dia akan kembali lagi walaupun dia tidak mensubscribe lagi. Oke Azizah, kalau kirim link di komunitas YouTube boleh nggak Pak? Misal saya promosikan channel teman komunitas YouTube. Nah ini yang tidak boleh, justru di komunitas YouTube ini yang tidak boleh gitu. Kalau dikirim ke komunitas YouTube itu udah 100% masuk spam. Udah 100% gitu. Kalau mau ngirim link itu di grup kayak grup WA, kayak di grup YouTube itu di grup Facebook itu masih boleh. Tapi kalau di YouTube sendiri, di aplikasi YouTube sendiri itu dia akan masuk spam. Gitu ya Aziza. Oke, bener tuh Pak. Sub for sub itu nggak apa-apa ya Pak, namun harus cerdas, mantap Pak. Ya.
Sub for sub itu boleh, pada dasarnya boleh. Yang bikin nggak boleh itu yang terdetek ya, dia akan terdetek oleh YouTube itu ketika kalian tuh ngajak, itu yang kedetek ya. Misal nih saya mau ngajak Ardi untuk subscribe di channel saya bilang gini, Ardi, kopi hitam sudah saya kirimkan ya, udah saya kirimkan, ditunggu kiriman baliknya. Nah ini YouTube itu kan bukan robot sekarang. Kalau dulu YouTube itu robot ya, dulu itu robot yang memeriksa, itu robot. Kalau sekarang itu ada manusianya gitu. Kalau robot itu kan cuma sistem aja. Kalau manusia dia mengerti kok, tanda-tanda ini mau subscribe dia ngerti, makanya dia masukkan ke spam gitu ya. Harus cerdas intinya ya, sama kayak Ardi tadi, harus cerdas. Bagaimana cara cerdas? Ya kayak gini, si Ardi kan punya konten itu main musik. Ya sudah, saya akan kunjungi beberapa kontennya Ardi. Saya akan selalu komentar di situ ya, tanpa saya harus minta ayo Ardi subscribe balik, tanpa harus. Cukup kasih komentar, bagus ya main gitarnya, saya suka misalnya. Terus ada lagi, pastinya kan ada konten yang lain. Nah konten yang lain ditonton lagi, komentar lagi. Terus ada ini lagi, komentar lagi. Nah otomatis Ardi sebagai pemilik channel, dia pasti akan melihat, oh orang ini sering komentar di channel saya, maka dengan senang hati Ardi pasti akan kembalikan dia subscribe balik. Itu ya sebenarnya. Oke, Eeng Purbalingga 83, sebenarnya ada tidak ya batas maksimal sehari berapa menurut algoritma ya, maksudnya itu bukan logaritma ya, algoritma YouTube maksudnya. Itu maksud Eeng pasti itu ya, menurut algoritma YouTube. Ini dia mungkin salah ketik ya, itu logaritma. Algoritma, menurut algoritma YouTube itu ada batasnya nggak sih? Ada, saya kasih tahu ya. Jadi YouTube itu dia akan bisa membaca orang yang sub for sub itu bisa membaca gitu. Dia dibatasi itu 3. Nah, kalau lebih dari 3 dia akan masuk spam. Tapi ingat ya, dia tidak dimunculkan dulu di channel yang di kita sub gitu ya. Dia tidak dimunculkan dulu, tapi dia masuk unsub. Misal nih saya ambil contoh, Mas Eeng ini satu hari mensubscribe 50 channel ya, 50 channel. Maka yang 47 itu akan masuk unsub di channel yang di subscribe tadi. Dia akan masuk ke unsub dulu. Nah, unsub dulu itu, nah nanti kalau si Mas Eeng kembali menonton video dia, itu akan keluar. Dia akan keluar bagi dia, gitu ya. Oke, jadi maksimalnya yang menurut algoritma YouTube itu adalah 3. Yang aman itu 3. Yang selebihnya itu akan masuk unsub di channel yang kita subscribe. Memang sih subscribe-nya keluar pertama, tapi 2-3 hari dia akan masuk ke spam atau unsub. Oke, Rudi Sumatera, Pak Yas, apa penyebab video yang kita upload dihapus oleh YouTube? Penyebabnya 1 karena hak cipta. Yang pertama karena dia hak cipta atau copyright ya, itu pasti akan dihapus. Tapi biasanya sebelum dihapus, biasanya ada email yang masuk ya, ada email yang masuk, itu ada pemberitahuan bahwa konten Anda itu terkena copyright. Biasanya seperti itu ya, biasanya Rudi seperti itu ya jawabannya ya. Nah kalau kita nggak menghapus, maka biasanya dihapus oleh YouTube, dihapus, jadi dia hilang gitu ya. Oke, Ardi, betul sekali Pak, dulu waktu tahun 2017 bahasanya bukan kopi hitam tapi Salkomsel, begitu yang pernah saya alami dulu Pak tahun 2014. Ya benar, itu bahasanya aja yang diganti-ganti ya. Ada yang bilang kopi hitam, ada yang Salkomsel, terus ada juga yang bilang amanah, terus bilang mampir, terus bisa ngopi, terus apalagi lah, itulah kode-kode itu yang dia akan diketahui oleh YouTube gitu ya.
Oke, apalagi yang saya sampaikan? Saya rasa sih materi sih itu ya, karena kita kan memang mau bahas subscribe. Nah sekarang silahkan teman-teman kalau mau ada yang bertanya silahkan bertanya, nanti akan saya jawab yang saya tahu, tapi akan saya pending yang saya belum tahu gitu ya. Nanti akan saya akan mencari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya belum bisa jawab kali ini. Nanti saya akan janji akan saya jawab di kemudian hari. Kalau memang pertanyaan teman-teman saya nggak bisa jawab, tapi mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, yang mau tanya-tanya boleh, silakan, kita sambil ngopi lagi. Oke, nah oke Rudi, iya betul Pak, dan saya kena teguran 1 kali. Jadi apa masih bisa channel saya ini digunakan Po? Oh bisa Rudi, betul, memang ya, berarti yang saya sampaikan itu memang betul. Karena saya pun dulu pernah dapat teguran. Tapi ingat ya, teguran dari YouTube itu bukan berarti channel kita itu tidak bisa digunakan, masih bisa, kecuali Rudi melakukan 3 kali kesalahan yang fatal, yaitu namanya akan ada nanti namanya kena strike gitu ya. Kena strike pertama, kena strike kedua, atau kena strike ketiga. Kalau sudah kena strike ketiga, maka channel itu akan di ban atau di terminate atau di blokir gitu ya. Itu akan diblokir gitu. Oh iya, saya sambil ngeteh gitu ya. Udah, saya ngeteh lagi lah. Ardi ngajaknya ngeteh, saya ngeteh lagi. Ya, kita happy aja. Jadi saya ingin membuat teman-teman tuh happy dengan saya, happy dengan channel saya gitu ya. Kita bisa saling tanya, kita saling sharing, kita saling berbagi gitu. Oke, oh iya Pak, saya ada 15 channel yang promosi di tab komunitas YouTube. Itu bagaimana? Mereka promo pakai link. Ya udah, tunggu aja. Itu pasti masuk spam gitu. Itu udah pasti masuk spam Mas. Udah pasti, nggak usah, bukan berkira-kira, itu udah pasti spam. Ya. Oke, apabila backsoundnya aja yang kena copy hak cipta, apa yang harus dilakukan? Dihapus videonya apa bagaimana Pak? Gini, buat Azizah, pertanyaan ini akan saya jawab dari 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi channel yang belum dimonet. Dari channel yang belum dimonet, saya jawab backsoundnya ini tinggal dihapus. Caranya, masuk di channel YouTube, di studio, nanti di situ klik videonya, di situ ada edit, maka diedit, terus setelah diedit, klik lagi videonya, terus itu klik lagi di suara, turunkan suaranya. Atau mau dipotong juga boleh ya. Kalau belum dimonet, nggak usah dihapus. Kenapa? Karena sedikit atau banyak video itu pasti ada yang nonton gitu ya. Sedikit atau banyak pasti video itu ada yang nonton, pasti ada jam tayangnya. Nah kalau Azizah hapus, ya jam tayangnya ikut hilang gitu kan, sayang ya. Cukup diedit di bagian yang hak cipta itu, diturunkan volumenya, dihilangkan volumenya, diganti backsound yang no copyright. Banyak sekali di channel YouTube itu, banyak sekali backsound atau musik-musik yang no copyright, aman gitu ya. Cari yang aman-aman aja deh. Karena gini, kalau teman-teman hari ini ngejar subscribe dan tiba-tiba dapat 1000 sampai 2000, terus jam tayangnya juga sudah oke, tapi hasil dari Subforsa, view for view, terus beli aplikasi dan seterusnya, itu monetisasinya lama gitu ya. Monetnya lama lah gitulah, ribet amat sih. Minum dulu deh ya, gitu ya Azizah ya. Jadi itu percuma, kita punya 4000, kita punya 2000 misalnya, kan itu udah memenuhi syarat, tapi nggak dimonet-monet, setahun nggak dimonet,
Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Sakit hati iya gitu ya. Kan lebih enak nih kayak channel saya. Channel saya nih murni, saya kasih tahu ya. Saya murni tanpa hak cipta, saya no re-upload ya. Saya nggak ada re-upload, saya nggak ada copyright, saya nggak ada sub for sub, saya nggak ada view for view ya alhamdulillah. Channel saya ini termasuk channel bayi ajaib ya. Channel saya yang lama, channel yang saya lama itu sudah saya kubur dalam-dalam. Ya, saya bikin channel itu 2014, itu sudah saya kubur dalam-dalam karena itu saya caranya yang salah. Makanya saya sampaikan ke teman-teman yang hari ini pengen sukses di YouTube, saya sharing gunanya supaya kalian itu minimal seperti saya, minimal ya. Saya di Monet itu hanya waktu 1 jam, saya dapat subscriber itu yang 1000 itu dalam waktu kalau saya bilang itu waktu 2 hari. Saya tembus 5.000 itu juga cuma 2 hari gitu ya, cuma 2 hari. Keren kan? Bikinnya lama tapi yang bikin saya meledak itu cuma 2 hari gitu ya. Oke, terjawab ya Azizah channel. Lalu si Ardi kalau saya sih kayaknya belum ada di tegur YouTube sepertinya, tapi malah teman yang negur. Kalau cuma teman yang negur ya nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa, cuekin aja. Kecuali YouTube yang punya negur, nah itu baru kita takutnya. Kalau temen yang negur ya biarin aja, nggak ada masalah. Temen itu nggak bisa bikin kita sukses kok. Temen itu nggak bisa ngasih uang itu dari YouTube, itu nggak bisa. Yang ngasih uang itu ya YouTube ke AdSense baru ngirim ke kita gitu ya Ardi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya sambil ngoceh. Ini saran dari saya, dapat saran dari Mas Eeng ya melalui WA. Itu luar biasa nih sarannya ya. Sarannya ini sebenarnya bukan ditujukan untuk saya gitu loh. Ini saran dari Mas Eeng ini bukan ditujukan untuk saya dan bukan ditujukan untuk channel saya, tapi ini ditujukan untuk semua gitu, untuk semua. Jadi sarannya gini, apabila suatu saat kita itu sukses di YouTube, janganlah sombong gitu ya. Ini pesan dari Mas Eeng ya. Saya terima kasih nih ya. Saya terima kasih. Saya ini Mas Eeng minta saya menyampaikan gitu. Saya menyampaikan ke teman-teman semua. Karena banyak sekali youtuber ini yang udah lagunya udah tengil ya, baru punya subscriber 2000 aja, komentar sudah nggak mau jawab gitu ya. Terus ya gitulah ya. Tapi ya insya Allah saya sampai kapanpun saya akan menjadi teman kalian, sampai kapanpun saya akan menjadi mitra kalian, sampai kapanpun saya akan tetap seperti Yasmo Sugito ya, seperti ini orang kampung ya. Saya tetap memposisikan diri saya adalah orang kampung, saya adalah teman kalian yang akan siap untuk selalu dijadikan mitra untuk sharing, untuk berbagi pengalaman, untuk berkeluh kesah ya. Tidak perlu ada yang saya sombongkan gitu ya. Walaupun suatu saat saya bisa tembus 1000 subscriber atau saya bisa punya puluhan sampai ratusan juta dari YouTube ya, saya tetap akan seperti ini gitu ya. Saya nggak akan merubah gitu ya. Oke, terus dia negur gini, dia negurnya gini, Pak, kok kamu nggak upload? Itu bukan negur, itu ngingetin sama negur beda. Itu saya kan sering nih, kenapa beberapa hari ini nggak ngupload video, gimana ayo? Terus gimana mau ada video meledak, yo? Kalau nggak pernah upload, kan saya udah beberapa kali kasih saran, upload aja tiap hari, apapun itu, ya. Sukamu apa? Sukanya makan, ya sudah makan bikin video upload. Terus sukamu apa? Ngopi, ya udah ngopi sambil udut upload. Sukamu apa? Sukanya kembang, ya udah lus kembang bikin video upload. Udah gitu aja, nggak usah sulit-sulit gitu ya. Oke, Cak tegur sendiri Mas Ardi. Oke, Rudi Sumatera. Apa yang dimaksud dengan silver, Pak? Mohon pencerahan. Ini apa nih? Silver play button atau silver apa nih? Silver play button atau silver apa? Kalau silver pada umumnya, kalau silver dari di bahasa Inggris, itu kan silver itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu artinya perak. Ya, kalau pertanyaan arti dari silver. Tapi kalau dari yang dimaksud silver play button, jadi silver play button itu ketika kita sudah punya subscriber itu 100.000 ya.
maka kita akan dapat silver play button gitu ya si Rudi ya. Terjawab ya. Nah, kalau memang itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud silver ini bukan itu ya, tolong dijelaskan secara rinci gitu ya. Kan ini pertanyaannya kan cuman apa yang dimaksud dengan silver, Pak. Ya kalau silver itu ya perak artinya. Tapi kalau berhubungan dengan yang dimaksud silver play button itu adalah subscriber yang sudah YouTuber yang sudah mencapai 100.000 ya. Doakan teman-teman saya segera sampai ke 100.000 biar dapat silver play button. Nanti akan saya kasih tahu teman-teman ya. Oke, Cak Teguh, haha. Oke, itu maksud saya Pak, silver yang di YouTube. Ya benar ya, terjawab ya. Berarti yang dimaksud Rudi itu silver play button ya. Silver play button itu akan didapatkan seluruh YouTuber di dunia ini ketika dia sudah mencapai 100.000 subscriber ya. Karena saya kan baru 20.000 ya, berarti masih ada 80.000 ya, masih 80.000 ya. Bisa lama, bisa cepet ya, tergantung saya ya bener Mas Eeng. Bener, silver button itu 100.000 gitu. 100.000 itu baru dapat silver play button gitu. Kalau 1 juta itu baru dapat gold ya, gold. Terus kalau dia platinum itu ada 100 juta, berapa 100 juta atau berapa gitu ya. Tapi gitulah kira-kira. Oke, kawan kita baru datang Diva. Halo Dede Diva dan Fai. Assalamualaikum, ikut nyimak Pak Yasmo ya. Waalaikumsalam Diva. Gimana Diva, sudah sehat ya? Kemarin jalan-jalan ke Depok ya? Oh, nggak ajak-ajak saya ya. Kemarin jalan-jalan ke Depok ya, di D kandang ya. Tuh kan, nggak bilang-bilang. Ya Diva, oke ya, kita lanjut lagi. Nah, Om Eeng, piye kabare? Oh itu Om Eeng tuh ditanya sama Diva. Oke Mas Wisnu Semarang, apa kabar? Top. Apa kabar Semarang, Banyumanik? Gimana hujan? Ya mudah-mudahan kemarin main bulu tangkisnya keren ya. Suatu saat akan saya ajak sparring. Ya kemarin keren ya. Kemarin main Mas Wisnu kemarin main itu ya bulu tangkis ya. Nanti ajak-ajak saya. Ode ada Bang Yudi. Alhamdulillah baik Bang Yudi. Oh Wisnu kok Yudi toh? Bang Yudi ya Bang Wisnu, Mas Wisnu. Oke Aziza, oke saya ambil baca. Ada Bang Yudi, alhamdulillah. Oke, untuk meningkatkan jam tayang gimana ya Pak? Jam tayangku baru sedikit. Oke, kita bahas lagi. Kalau jalan-jalan lalu jangan lupa ke Kaltara ya. Nanti suatu saat kita akan ke Kaltara. Oke, Mas Wisnu terang ya di Semarang, alhamdulillah. Oke, kita jawab pertanyaan dari Aziza. Oke, saya baca dulu. Jadi saya baca dulu ya. Sebentar. Pak Guru Wisnu piye kabare? Ya itu ya langsung dijawab ya Pak Wisnu. Oke baik. Rudi jam begini Pak boleh nggak video yang diupload campur-campur? Bebas. Ya Rudi bebas. You mau upload konten apapun bebas. Bebas ya. Nggak harus satu nice gitu, nggak harus. Kalau satu nice ya kita lama gitu. Untuk teman-teman yang belum dimonet atau mengejar jam tayang ya, kalau cuma satu nice itu ya kayaknya bosen juga ya yang nonton ya. Oke, ajak saya aja main ya Pak. Ya itu Ardi tuh kalau mau main tuh. Oke, saya jawab dari pertanyaan Azizah tadi ya. Untuk meningkatkan jam tayang gimana ya Pak? Jam tayangku baru sedikit. Simple ya Azizah. Ini gampang banget. Menaikkan jam tayang itu gampang banget. Gini ambil contoh. Azizah bikin channel, bikin konten setiap hari ya. Ingat ya, setiap hari ya. Saya ambil contoh. Misalnya videonya 5 menit. Oke, 5 menit. Lalu ada yang nonton 100 lah ya, anggaplah 100 lah ya. Untuk pemula, channel-channel yang belum dimonet ditonton 100 itu udah good. Nah, minimal misalnya dia 2 menit ditonton, maka Azizah akan dapat 200 menit. 200 menit itu kalau dibikin jam itu sudah 3 jam. Ya 3 jam lebih lah. 3 jam lebih.
Kalau Azizani bikin setiap hari, berarti setiap hari itu ada 3 jam. Ya, dapat 3 jam. Kalau 1 bulan, 3 kali 30, 90 jam. Ya, 90 jam. Kalau ini hanya hitung-hitungan kasar aja sih. Tapi saya yakin kok jam tayang itu dengan sendirinya dia akan melejit ketika kita buat konten itu menarik. Azizah boleh kunjungi channel saya. Itu kemarin saya juga bikin, lihat di situ ada real time. Di real time saya itu setiap jam 48 jam itu 50 sampai 60 ribu penayangan. Bisa dibayangkan 60 ribu itu kalau dibikin rata-rata 2 menit aja, tinggal dikalikan berarti ada 120 ribu dibagi 60 menit, ya itulah kira-kira sekitar 2 sampai 3 ribu jam loh. Itu 48 jam. Oke, saya lanjut. Oke, Diva. Iya Pak Yasmo, terima kasih kunjungannya dan sudah ikut nyimak jalan-jalannya. Ya, kalau jalan-jalan ajak-ajak ya Diva ya. Oke, Diva itu Bang Yudi namanya. Diva itu Bang Yudi namanya. Ya, Diva itu kan anaknya gitu ya. Diva itu anaknya. Ya, Diva sama Fai itu anaknya. Kalau bapaknya namanya Yudi gitu. Oke ya, Bang Yudi ya. Oke, Limnet Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Limnet Official. Terima kasih sudah hadir. Terus ada ya Om Eeng, jadi malu saya. Ya, memang Bang Yudi saya juga tahu. Limnet Official, Bang Eeng, Diva, Fai, Pak Guru Wisnu ya. Limnet gimana kabarnya? Ya, ini silakan kawan-kawan, silakan saling sapa sama teman-temannya. Nanti yang sifatnya pertanyaan nanti akan saya jawab menurut pengetahuan yang saya punya. Bang Rudi, nggak apa-apa campur-campur, asal jangan campur tangan orang lain ya. Salam kenal. Oke. Om Limnet apa kabar? Aziza, Diva, Fai, alhamdulillah ya. Nih Limnet ini siapa ya? Saya agak lupa atau saya belum tahu ya. Limnet ini dari mana ya? Boleh kasih tahu ya Limnetnya? Boleh kasih tahu dari mana, dengan siapa, biar kita nih makin akrab ya. Intinya kita makin akrab, karena saya menganggap kalian itu teman-teman saya menganggap kalian itu adalah mitra-mitra saya anggap kalian itu orang-orang yang menginspirasi saya anggap juga kalian itu orang-orang yang memberikan semangat atau support kepada saya, gitu ya. Oke, sebentar. Ya, itu ya saya sambung lagi. Saya sambung lagi yang tadi saran ya. Saya sarankan kepada semua yang hadir malam hari ini atau yang gak sempat hadir hari ini, yang menonton video ini secara offline, saya sarankan buat kalian semua, apabila suatu saat kalian jadi YouTuber sukses, saran saya tetaplah rendah hati ya. Kenapa? Karena apalah yang perlu kita banggakan ya. Jangan tiru YouTuber yang mohon maaf sih ya, kalau menurut saya yang YouTuber yang sombong, yang nggak menganggap komentar-komentar itu nggak dianggap, terus dia kesannya meremehkan sama yang teman-teman yang belum dimonet, itu jangan ya. Buang jauh-jauh ya buang jauh-jauh hal seperti itu ya. Jangan sampai nanti kita sudah jadi orang top, sudah jadi YouTuber top, tapi kesan di mata para teman-teman itu kita nggak baik ya. Bagi saya merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan ya. Kalau cuman mencari 1000, mencari 2000 subscriber itu hal yang paling mudah, sangat mudah ya. Tapi yang paling berat itu ketika kita sudah punya 50.000, kita punya 100.000 subscriber, tapi kita tetap rendah hati dan tidak sombong, itu yang susah. Gitu ya. Oke. Aziza, assalamualaikum Pak YS Tim. Adit Safa ya Cilegon, Adit Safa Cilegon. Waalaikumsalam.
Terus ya Ardivi tetap masih nyimak. Nah, Rudi Sumatera, Pak Yes, apakah setiap video itu harus pakai thumbnail dan hashtag? Iya, harus pakai. Kalau nggak pakai thumbnail itu satu, kenapa? Ini saya bahas satu-satu lagi ya, ini kan pertanyaannya. Jadi saya harus bahas tuntas supaya teman-teman ini mendapatkan manfaat dari live streaming ini gitu ya. Oke. Oh ya, sebentar. Ya nanti akan saya jawab ya Rudi ya. Saya baca dulu dari Diva. Pak Yasmo, nanti live-nya di delay enggak? Soalnya tadi saya nggak nyimak dari awal. Oh ya, otomatis ya, otomatis Mas Yudi. Nanti setelah live ini nanti akan saya upload di channel saya. Nanti Mas Yudi boleh lihat ulang ya. Boleh, mungkin nanti malam bisa boleh dilihat ulang gitu ya. Oke, Ardi, bener tuh Pak, banyak YouTuber yang sombong, tapi biarlah asal jangan kita. Maksudnya saya Pak ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman karena saya yakin kalian suatu saat akan menjadi YouTuber yang handal dan YouTuber yang sukses. Tetap rendah hati, tetap jadilah diri sendiri. Tolong ingatkan kalau saya sudah keluar dari itu ya. Saya takutnya nanti saya jadi sombong, nanti jadi jadi sama teman-teman nanti nggak kenal atau gimana ya. Tolong ingatkan saya. Saya janji kepada siapapun, seberapapun banyak subscriber saya, seberapapun banyak penghasilan saya dari YouTube, saya akan tetap menjadi seorang Yasmo yang menjadi teman kalian gitu ya. Oke. Musisi jalanan ini Mas Wahyu Pasuruan. Amin, makasih Pak doanya, terima kasih ya. Kita sama-sama sharing ya, bukan saya itu guru atau saya lebih hebat, enggak. Saya hanya ya kebetulan rezeki saya lebih bagus gitu ya. Oke, ini saya jawab tadi yang Rudi Sumatera. Kan pertanyaan Pak, apakah setiap video itu harus pakai thumbnail dan hashtag? Oke, saya jelaskan dulu. Nanti silahkan ini dicerna ya jawaban saya ini. Saya nggak langsung menjawab iya atau tidak, tapi saya akan menjabarkan dulu. Oke, gini, Rudi, ketika kita buka channel YouTube atau aplikasi YouTube, maka di situ kan ada tuh ya beranda ya, itu namanya beranda. Nah di situ kan banyak sekali video-video yang disodorkan oleh YouTube. Itu yang namanya rekomendasi itu ya, yang menamakan rekomendasi itu. Nah, video kita ditonton orang atau tidak, yang pertama itu adalah lihat thumbnailnya, gitu loh ya. Maka ada kan orang bilang gini, pandangan pertama itu sungguh menggoda ya, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Sama ketika kita buka aplikasi YouTube, terus tiba-tiba keluar YS Team ya, terus judulnya situ misalnya cara mendapatkan subscriber dengan mudah, nah kayak gitu ya. Terus orang ngeklik gitu ya. Itu tujuannya thumbnail yang pertama. Nah terus hashtag. Nah hashtag itu password atau kunci pencarian. Contoh gini. Contoh saya bikin video saya tentang memasak. Memasak saya itu masak rendang misalnya. Terus saya kasih hashtagnya adalah rendang atau cara masak rendang, rasa rendang, resep rendang. Itu tuh hashtagnya ya. Terus cara mudah masak rendang. Terus apalagi yang berhubungan rendang. Nah, ketika orang itu mengeklik mencari kata kunci itu misalnya resep rendang, dia klik, maka karena kalian Rudi pakai hashtag rendang itu, maka videomu muncul. Nah, setelah muncul orang itu pasti ngeklik nonton. Nah, itu loh gunanya hashtag ya. Jadi pertanyaanmu tadi saya terjawab ya. Apakah harus pakai thumbnail dan hashtag? Ya jawabannya seperti itu. Kalau mau ditemukan ya harus pakai thumbnail, harus pakai hashtag. Tentunya juga judulnya yang menarik, deskripsinya juga yang relevan dengan judul. Gitu ya.
Oke, siapa lagi yang oke, tadi Aziza tadi sudah saya jawab belum ya? Tadi pertanyaannya apa? Coba saya cek dulu ya. Saya takutnya lupa. Saya tuh paling orang takut kalau nanti timbul kesan saya itu nggak menghargai, itu saya paling takut ya gitu. Sebentar, saya sambil kontrol dulu ya. Saya sambil kontrol. Teman-teman boleh ya kalau ada pertanyaan yang sifatnya membangun atau yang teman-teman alami tapi tidak ketemu solusi, ya kita sharing di sini. Karena ya, gunanya kita live ini adalah mencari solusi. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi, solusi yang saya sampaikan ke teman-teman gitu ya. Yang hari ini mungkin channelnya stuck ya, Pak saya nggak nambah-nambah nih, boro-boro nambah tapi malah hilang gitu ya. Nah tadi terjawab ya, yang ikut dari awal tadi harusnya sih terjawab ya. Kalau yang nggak sempet nanti boleh dilihat lagi, nanti akan ada offline ada delaynya yang nanti akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman boleh kunjungi. Oke, saya mau promosikan dulu. Saya promosikan dulu buat teman-teman agar kalian videonya atau channelnya ditemukan di beranda ya, di beranda YouTube. Mau kan? Siapa yang mau? Ayo yang mau boleh chat. Yang mau saya promosikan boleh chat. Takutnya nanti saya mau promosikan nggak mau. Boleh chat mau gitu. Kalau nggak mau ya saya nggak akan bantu untuk saya promosikan gitu. Yang mau saja ya, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Siapa yang mau channelnya saya bantu untuk saya sebutkan di channel saya. Jadi nanti pertanyaan saya Pak masih seperti yang kemarin soal izin segala macam, dan saya hanya baru pemula. Terima kasih Pak. Ya nggak apa-apa, itu kan izin apa ya, nggak ada izin lah yang itu nggak apa masalah. Kemarin sudah saya panjang lebar, tinggal Ardi lakukan aja, nggak usah takut. Saya siapa? Oke Pak, mau Ardi. Oke sebentar, yang mau ini saya nanti saya bantu untuk saya sebutkan. Nah nanti teman-teman boleh bagikan ya. Nanti caranya, nanti setelah ini diupload, nanti teman-teman silahkan tonton ulang, dibagikan. Karena dibagikan di medsos kalian boleh ya, nggak ada masalah, supaya teman-teman itu nanti ada yang nonton itu, channel saya, setelah nonton channel saya ini, yang nonton itu nanti pasti akan tahu, oh Ardi, oh siapa lagi, Rudi, terus ada Diva dan sebagainya gitu ya. Oke, nanti saya bacakan dulu satu-satu. Saya cek dulu. Yang mau aja, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, yang mau saya tulis dulu, Rudi, oke. Terus siapa lagi ya? Ardi. Coba saya cek dulu ya. Oke. Mau banget ya. Mau banget. Oke, Adit Safa. Saya siap Pak. Oke Pak, mau. Saya mau banget. Eng juga ya. Oke. Sebentar ya, saya. Nah, buat pemirsa YS Team. Ini buat pemirsa YS Team khususnya ya. Pemirsa YS Team. Nanti kalian boleh kunjungi channel-channel yang saya sebutkan ini. Ini channel-channel yang sangat bagus untuk hiburan, bisa juga ada tutorialnya, ada hiburannya. Ya, ini yang pertama ada, nanti kalian boleh kunjungi Andrianti Zahir. Terus ada O Channel Prabowo. Ada Sasuke Nation. Oke, terus ada Cak Teguh. Ya, Cak Teguh Kawi Official. Silahkan kalian kunjungi channel-channel yang saya sebutkan. Ini channel-channel yang sangat bermanfaat, sangat menghibur, dan juga sangat-sangat mengedukasi.
Oke, Cak Teguh, ada lagi Eeng ya, Eeng Purbalingga 83. Jangan lupa. Ini channelnya luar biasa, ada makan, ada jalan-jalan, ada seni, ada barongan, ada ya komplit ya. Silakan datangi Eeng Purbalingga. Terus ada siapa lagi? Rudi Sumatera. Nah, Rudi Sumatera. Ini teman-teman boleh kunjungi juga, ini channelnya nih mancing ya, ada mancing ya. Si Rudi Sumatera nih ada mancing, ada main sepeda, dan ada apalagi ya, banyak. Terus Madi Kumis ya, Madi Kumis juga silahkan datangi. Madi Kumis juga ada jualan nih, kayak kemarin ada duren ya, kalau nggak salah ada duren ya. Saya agak lupa karena banyak sekali yang saya kunjungi, mohon maaf kalau saya ada lupa gitu. Terus ada Azizah. Nah, Azizah ini belum saya kunjungi. Saya nggak tahu nih kontennya Azizah apa, saya belum lihat. Nanti saya setelah live ini nanti saya coba untuk mendatangi si Azizah. Oke, yang ketinggalan ini Bonsai Daily Vlog. Ini Mas Sulistiono, ini dari Wonosobo. Salam Wonosobo, hari ini Wonosobo mungkin dingin ya. Dingin ini Wonosobo, deket tempatnya Mas Eeng nih, Purbalingga ya. Oke, musisi jalanan nih Mas Wahyu nih dari Pasuruan. Nanti akan saya bantu untuk saya minimal saya sebutkan dulu ya. Nanti supaya penonton saya nanti bisa melihat channel-channel kalian yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut. Azizah, Eeng sudah, Cak Teguh sudah, Ardi. Nah, Ardi V ini kontennya main musik ya, main gitar ya, bagus ya main gitarnya, oke keren si Ardi. Nah, Ardi ini dari Kalimantan Timur, aslinya dari orang Awak ya, atau Padang. Halo Don Sana. Oke, lanjut lagi. Bonsai Daily Vlog udah deres Pak, lumayan hangat ya, mudah-mudahan ya hangat ya. Terima kasih masukannya Pak Yas. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum saya sebutkan tadi? Azizah sudah, Ardi sudah, Eeng sudah, Rudi. Terus ada siapa lagi nih? Cak Teguh sudah, Diva. Nah, jadi teman-teman boleh juga kunjungi channelnya Diva N5 ya, N5 Diary ya. Ini kontennya ini kehidupan sehari-hari. Si Diva ini lucu sekali ya. Ini channelnya Mas Yudi, ini pakai nama Diva sama Fai ya. Silahkan kunjungi, itu menghibur juga, sering jalan-jalan ya. Kemarin saya kunjungi dia lagi jalan-jalan di Kandang di Depok ya. Terus Wisnu. Nah, Mas Wisnu dari Semarang ini banyak juga. Ini Mas Wisnu ini adalah seorang guru ya, guru olahraga kalau nggak salah, soalnya seneng olahraga. Dan juga itu ada channelnya yang bagus tuh, yang lagi panen kenikir. Nah, itu bagus tuh ya. Silakan teman-teman kalau pengen tahu kenikir, silakan kunjungi channelnya Mas Wisnu. Terus ada siapa lagi nih ya, yang baru Limnet. Nah, Limnet saya belum kunjungi. Limnet ini kontennya apa, nanti saya coba untuk melihat Limnet ini kontennya apa ya. Saya agak lupa apakah pernah saya kunjungi atau belum. Terus oke,